Selamat malam para pelanggan setia kanal Masa Tua Sejahtera. Pada malam pertama pernikahan saya duduk meringkuk di sudut tempat tidur. Jantung saya berdebar begitu kencang, seakan mau meledak. Pria berusia 80 tahun yang baru saja menjadi suami saya, dengan hati-hati meletakkan tangannya di bahu saya dan berkata dengan suara bergetar, "Nak, jangan takut." Namun, sebelum saya sempat memahami maksudnya, keesokan paginya sebuah insiden mengerikan terjadi dan menggemparkan seluruh desa. Ini bukan sekadar cerita tentang pernikahan yang aneh. Ini adalah catatan perjalanan hidup dan mati yang menyimpan rahasia yang tak seorang pun duga. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, saya akan menceritakan segalanya, dari saat saya harus menjual diri demi menyelamatkan ayah saya, hingga hari di mana kebenaran terakhir terungkap. Suatu hari di bulan Juli yang terik, angin panas berembus di sebuah gang sempit yang menuju ke sebuah rumah panggung sederhana yang sudah tua dan lapuk. Di dalam rumah itu, suara batuk keras ayah saya, Iwan Santoso, tak henti-hentinya terdengar. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat, dan kedua matanya cekung. Radang paru-paru kronis telah menyiksanya selama bertahun-tahun. Tetapi kali ini, kondisinya memburuk hingga ia tak bisa bergerak sama sekali. Saya Sari Indah, putri bungsu di keluarga ini, baru saja berusia 20 tahun. Ibu saya meninggal saat saya berumur 7 tahun, dan ayah membesarkan saya seorang diri. Saya pikir dengan bekerja keras saja sudah cukup untuk membayar biaya pengobatan ayah, tetapi kenyataan tak seindah mimpi. Penyakit ayah kini berada di luar jangkauan kemampuan saya. Dokter mengatakan ayah harus segera dirawat di rumah sakit, dan biaya awal pengobatannya saja minimal 350 juta rupiah. 350 juta rupiah. Uang sebanyak itu terasa seperti gunung raksasa bagi saya. Saya bekerja di sebuah pabrik garmen dengan gaji sekitar 5 juta rupiah sebulan. Setelah dikurangi biaya hidup dan dikirimkan untuk ayah, hampir tidak ada yang tersisa. Saya berlari ke sana kemari, meminta bantuan kepada kerabat dan teman, tetapi semua menggelengkan kepala. Keluarga kami tidak punya harta apapun selain sertifikat rumah yang sudah diagunkan ke bank. Malam itu, setelah menyiapkan bubur encer untuk ayah dan baru saja selesai mencuci piring, seseorang mengetuk pintu. Ternyata Ibu Siti, tetangga kami. Ia terkenal di kampung sebagai biang gosip yang mulutnya cepat dan bicaranya ceplas-ceplos. Setelah masuk ke rumah, ia melirik ayah sejenak, lalu menatap saya dengan ragu-ragu dan berkata, "Sari, ibu tahu keadaanmu sulit. Ayahmu terbaring begitu, uang untuk beli obat pun mungkin tidak ada. Sebenarnya, ibu punya satu cara." Ibu Siti tidak melanjutkan kalimatnya dan melirik keluar gang, seolah takut ada yang mendengar. Ketika saya bertanya lagi, ia pun dengan hati-hati mulai bercerita. Ada seorang juragan bernama Bapak Wijoyo, usianya 80 tahun dan tinggal di desa sebelah. Ia kaya raya, tetapi punya penyakit jantung dan istrinya baru meninggal tahun lalu. Pria tua itu sedang mencari seseorang untuk merawatnya di sisa hidupnya, dan ia akan memberikan uang dalam jumlah besar bagi siapapun yang bersedia menjadi istrinya. 400 juta. Tidak, bahkan 500 juta rupiah bisa langsung dia berikan, katanya. Saya membeku di tempat. Menikah dengan pria tua berumur 80 tahun, membayangkannya saja sudah membuat saya merinding. Namun, tatapan memohon dari ayah saya yang terbaring di ranjang, seolah berkata, "Nak, tolong selamatkan ayah." Terasa menusuk jantung saya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya tidak punya kekasih, bahkan tidak pernah berpikir tentang pernikahan. Tetapi sekarang, jika tidak ada uang, ayah saya menggigit bibir hingga terasa seperti akan berdarah. Mungkin ini satu-satunya jalan. Keesokan paginya, saya menemui Ibu Siti dan berkata pelan, "Bu, tolong pertemukan saya dengan beliau." Ibu Siti mengangguk, seolah sudah menduga keputusan saya, lalu menggandeng tangan saya. Kami tiba di sebuah rumah besar yang terletak di ujung jalan berbatu bata merah. Di balik gerbang besi yang tinggi,
Terhampar taman yang luas dengan bunga bougainvillea yang sedang mekar dengan indahnya. Seorang asisten rumah tangga membukakan pintu dan mengantar saya ke ruang tamu. Di sana, seorang pria tua yang kemudian saya ketahui bernama Bapak Wijoyo, duduk di kursi goyang. Ia mengenakan kemeja batik sutra berwarna kelabu, rambutnya putih semua, dan wajahnya penuh keriput, tetapi sorot matanya anehnya begitu tajam. Ia mengamati saya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu langsung bertanya, "Kau sudah tahu syaratnya?" Saya menunduk dan menjawab dengan suara gemetar, "Iya, Pak, saya tahu dan bersedia." Bapak Wijoyo mengangguk, lalu mengeluarkan segepok uang tebal dari laci dan meletakkannya di atas meja. "Ini 500 juta. Akad nikahnya besok saja, tidak perlu mewah. Cukup ada beberapa saksi. Mulai hari ini, kau adalah istriku. Rawat aku sampai aku mati." Saya menerima uang itu. Hati saya terasa lebih ringan, tetapi di saat yang sama, saya diliputi kebingungan yang mendalam. Saya telah menjual diri saya, tetapi jika ini ditukar dengan nyawa ayah, saya tidak akan menyesal. Pernikahan berlangsung dalam sekejap mata. Saya mengenakan kebaya merah yang dijahit seadanya, sementara Bapak Wijoyo mengenakan setelan jas. Hanya beberapa kerabat jauhnya yang hadir. Tidak ada musik, tidak ada bunga, tidak ada ucapan selamat. Dalam keheningan yang berat, saya resmi menjadi istri seorang pria tua berusia 80 tahun. Malam pertama, kamar tidur terasa luas namun dingin. Saya duduk di ujung tempat tidur, hanya memegangi piyama saya dengan erat. Bapak Wijoyo masuk, perlahan menutup pintu, dan mendekat. Jantung saya berdebar kencang dan seluruh tubuh saya kaku. Namun, ia hanya duduk diam di samping saya, menatap saya sambil tersenyum. "Nak, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya butuh teman bicara dan seseorang yang merawatku." Hubungan suami istri seperti itu tidak perlu. Saya terkejut. Perasaan lega bercampur dengan keraguan yang tak bisa dijelaskan. Mengapa ia menghabiskan begitu banyak uang untuk membawa seorang gadis muda hanya untuk diajak bicara? Malam itu, saya tidur meringkuk di tepi tempat tidur, mendengarkan napas teratur pria tua di samping saya. Ia tidak menyentuh saya sedikit pun. Saya mulai berpikir, Bapak Wijoyo adalah orang yang sangat misterius. Keesokan paginya, saya terbangun saat sinar matahari menembus celah tirai jendela. Namun, pemandangan di depan mata membuat napas saya tertahan. Bapak Wijoyo tidak ada di samping saya, dan di atas bantalnya, ada noda darah merah kehitaman yang jelas terlihat. Saya langsung bangkit dan berteriak panik. "Bapak! Bapak di mana?" Tidak ada jawaban. Ketika saya berlari ke ruang tamu, tiba-tiba terdengar jeritan tajam asisten rumah tangga dari gudang belakang. Jantung saya terasa berhenti berdetak. Selama berlari menuju pintu gudang, jantung saya berdebar begitu kencang seolah mau menghancurkan tulang rusuk saya. Marni, sang asisten rumah tangga, berdiri gemetar dengan wajah pucat pasi dan mata terbelalak ketakutan, menunjuk ke dalam gudang. Saya menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Bau apek jamur dan bau anyir menusuk hidung. Berkat cahaya yang masuk dari celah pintu, saya bisa melihat sesosok tubuh meringkuk di lantai tanah yang dingin. Itu Bapak Wijoyo. Pakaiannya acak-acakan, dan di salah satu bahunya ada bekas lebam kebiruan. Saya berlutut dan mengguncangnya. "Bapak, kenapa begini?" Ia membuka matanya perlahan. Napasnya lemah, dan suaranya serak. "Sari, jangan beritahu siapapun tentang ini." Saya ketakutan dan hendak memanggil orang untuk membawanya ke rumah sakit, tetapi ia menggelengkan kepala dengan tatapan yang anehnya begitu tegas. Ia kemudian memberi isyarat agar saya membantunya kembali ke kamar. Marni juga hanya menunduk tanpa bicara dan diam-diam membantu saya. Setelah kembali ke kamar tidur, Bapak Wijoyo meminta saya menyeka tubuhnya dengan handuk hangat. Saat saya menyingsingkan lengan bajunya, saya terperangah. Selain lebam kebiruan,
Ada luka-luka panjang dan dalam seperti bekas cakaran kuku, dan darah terus merembes dari luka itu, membasahi handuk menjadi merah. Saya bertanya dengan suara gemetar, "Siapa yang melakukan ini pada Bapak?" Ia terdiam cukup lama, lalu hanya berkata, "Ini urusan orang tua. Kau jangan ikut campur. Tapi mulai hari ini, jangan pernah keluar dari kamar tanpa izinku." Kata-kata itu membuat saya merinding. Kenapa ia terluka separah ini, dan siapa yang bisa melakukan hal seperti ini di dalam rumah sebesar ini? Sepanjang pagi itu, saya duduk diam di samping tempat tidurnya, merawatnya. Ia meminum obat, makan sedikit bubur yang saya buat, lalu tertidur. Saya menatap wajah tuanya. Namun, saat ia membuka mata, tatapannya setajam pisau. Saya sama sekali tidak bisa menebak orang seperti apa Bapak Wijoyo ini. Menjelang siang, saat ia tertidur lelap, saya dengan hati-hati turun ke dapur. Saat melewati koridor, saya mendengar suara bisik-bisik dari kamar Marni dengan seorang pria asing. Kali ini dia beruntung bisa selamat, tapi lain kali belum tentu. Suara pria itu rendah dan serak. "SST, diam. Nanti anak itu dengar. Bisa gawat," jawab Marni. Saya menahan napas dan menempelkan telinga ke celah pintu. Jantung saya berdebar begitu cepat. Saya takut mereka bisa mendengarnya. "Jaga mulutmu baik-baik. Begitu surat-surat itu ditandatangani, rumah dan tanah ini akan jadi milik kita." Saat itu, suara pria itu terputus, diikuti oleh tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Saya bergegas pergi karena takut ketahuan. Pikiran saya kacau. Apakah yang mereka bicarakan adalah Bapak Wijoyo? Mereka mengincar hartanya, dan lain kali berarti mereka akan berbuat ulah lagi. Sore itu, saya kembali ke kamar seolah tidak terjadi apa-apa. Bapak Wijoyo sudah bangun dan sedang membaca buku catatan usang sambil bersandar di bantal. Saya ingin bertanya tentang apa yang saya dengar, tetapi melihat tatapannya, niat itu saya urungkan. Mungkin ia tahu lebih banyak dari yang saya kira. Makan malam berlangsung hening, hanya kami berdua. Marni tidak muncul dengan alasan sibuk. Setelah makan, Bapak Wijoyo menyuruh saya duduk di hadapannya dan berkata dengan suara rendah, "Sari, kalau mau tinggal di rumah ini, ada satu hal yang harus kau tahu. Jangan percaya siapapun selain aku. Entah itu asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja, atau kerabat dekat sekalipun." Saya mengangguk, tetapi hati saya penuh keraguan. Mengapa keluarga kaya raya ini begitu penuh dengan kewaspadaan? Malam itu, saat merapikan ruang tamu, saya tidak sengaja menemukan sebuah pintu kecil di belakang lemari antik. Pintu itu terkunci, tetapi saat saya mengintip dari celahnya, terlihat sebuah tangga sempit yang menurun. Saat saya penasaran dan hendak mencari kuncinya, terdengar suara batuk pelan di belakang saya. Ketika saya berbalik, Bapak Wijoyo sedang berdiri dengan tongkatnya, menatap saya. "Jangan turun ke bawah sana," katanya dengan tegas. "Tempat itu berbahaya." Tatapannya begitu serius sehingga saya tidak berani bertanya lebih lanjut, tetapi rasa cemas di hati saya semakin menjadi-jadi. Berbahaya? Di dalam rumah ini, malam itu, saya tidak bisa tidur. Suara angin yang masuk dari celah jendela, suara kayu berderit dari suatu tempat di rumah, dan bayangan noda darah di bantal tadi pagi terus menghantui saya. Saya teringat ayah yang saya coba selamatkan dengan mengorbankan segalanya, dan berpikir tentang kontrak tak terlihat yang saya ikat dengan mempertaruhkan seluruh hidup saya. Sekitar tengah malam, ketika semua sudah sunyi, saya mendengar suara samar dari koridor. Suara langkah kaki yang pelan dan tidak teratur, seperti seseorang yang bergerak diam-diam. Saya sedikit membuka pintu dan mengintip keluar. Bayangan seorang pria tinggi besar dengan bahu lebar sedang menuju ke pintu rahasia di belakang lemari antik. Di tangannya, ada sesuatu yang berkilau seperti pisau. Ia membuka pintu dan menghilang ke bawah tangga. Jantung saya serasa mau copot. Semua insting saya mengatakan ada rahasia mengerikan yang tersembunyi di bawah sana. Tetapi saya juga tahu, jika salah melangkah,
Saya mungkin tidak akan punya kesempatan untuk kembali. Saya berdiri terpaku di balik pintu. Tangan saya terkepal hingga kesemutan, dan pembuluh darah di pelipis saya berdenyut-denyut seolah mendesak saya untuk segera membuat keputusan. Turun dan mengungkap kebenaran, atau mundur dan melindungi keselamatan diri sendiri. Tetapi saat itu, bayangan Bapak Wijoyo yang terbaring berlumuran darah di lantai gudang terlintas di benak saya. Jika saya mengabaikan momen ini, besok ia mungkin akan berada dalam bahaya lagi. Mungkin bahkan tidak akan punya kesempatan untuk selamat. Saya dengan hati-hati membuka pintu dan melangkah ke koridor. Engsel pintu mengeluarkan suara derit kecil. Saya terkejut dan menahan napas. Sosok pria itu sudah menghilang di balik pintu rahasia. Tetapi suara langkahnya yang berat dan pelan di tangga kayu masih bergema. Seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Saya mendekati lemari antik dengan sangat hati-hati. Pintu kecil itu masih sedikit terbuka, dan udara dingin merayap naik dari bawah. Bau jamur bercampur dengan aroma anyir yang tidak menyenangkan. Saya membungkuk dan mengintip ke dalam. Tangga kayu yang sudah lapuk menurun ke dalam kegelapan pekat. Jantung saya berdebar kencang, tetapi kedua kaki saya bergerak sendiri ke bawah. Di ruang bawah tanah, hanya ada cahaya redup dari lampu pijar kuning yang berasal dari sebuah ruangan di ujung koridor. Saya bersembunyi di balik dinding dan mengintip sedikit. Pria yang tadi tinggi, bahu lebar, dengan kepala yang sedikit botak sedang menggeledah sebuah peti kayu tua. Terdengar suara logam beradu. Setelah saya perhatikan lebih dekat, di dalam peti itu tidak hanya ada uang dan perhiasan, tetapi juga banyak dokumen. Ia dengan hati-hati memasukkan satu map koklat ke dalam saku jaketnya. Ia melihat sekeliling dengan tatapan setajam pisau, lalu tertawa sendiri. Suara tawa itu membuat bulu kuduk saya berdiri. Saat itu, terdengar suara kecil di belakang saya. Saya berbalik dan melihat Bapak Wijoyo. Ia berdiri di bawah tangga dengan tongkatnya, menatap saya dengan tatapan gelap. Tepat saat saya melihatnya menggelengkan kepala pelan, seolah menyuruh saya segera pergi dari sini, suara pria itu bergema. "Siapa di sana?" Saya ketakutan dan berbalik, berlari menuju tangga. Di belakang saya, terdengar suara langkah kaki yang mengejar dan napas yang terengah-engah. Jantung saya terasa seperti mau melompat keluar dari tenggorokan. Tepat saat saya hampir mencapai pintu, sebuah tangan kasar mencengkeram pergelangan tangan saya. "Hei, gadis kecil. Sedang apa kau di sini?" Suaranya mengancam, diucapkan kata demi kata. Saya berusaha melepaskan diri, tetapi tenaganya jauh lebih kuat. "Lepaskan!" Terdengar suara batu kering Bapak Wijoyo dari belakang saya. "Lepaskan anak itu." Pria itu berhenti sejenak. Kemarahan melintas di matanya, tetapi akhirnya ia melepaskan pergelangan tangan saya. Sebelum pergi, ia berbisik dengan suara kecil yang mengerikan di telinga saya, "Sebaiknya kau jaga mulutmu. Kalau tidak..." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya dan diam-diam turun kembali ke ruang bawah tanah. Saya berdiri gemetar di tempat. Bapak Wijoyo mendekat dan membantu saya kembali ke kamar. Ia tidak berkata apa-apa sampai pintu terkunci rapat. "Sekarang kau lihat, kan?" Suaranya rendah dan lelah. "Tempat ini tidak sesederhana yang kau kira. Orang itu, keponakanku sendiri." Saya kehilangan kata-kata. "Keponakan? Maksudnya, keluarganya sendiri yang ingin mencelakainya?" Bapak Wijoyo bersandar perlahan di bantal, menatap ke kejauhan. "Sudah lama dia mengincar hartaku. Luka yang kualami tempo hari juga ulahnya. Tapi aku belum punya bukti." Saya terdiam dengan perasaan campur aduk. Rasa takut bercampur dengan simpati padanya. Seorang pria tua berusia 80 tahun harus hidup waspada terhadap orang terdekatnya, bahkan di rumahnya sendiri. Ia melanjutkan, "Kau harus berjanji padaku. Jangan ceritakan ini pada siapapun. Kalau tidak, kita berdua akan dalam bahaya." Saya mengangguk, tetapi di dalam hati, sebuah tekad mulai tumbuh. Saya tidak bisa hanya diam dan membiarkan semua ini terjadi. Selama beberapa hari berikutnya,
Saya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Siang hari saya merawat Bapak Wijoyo, dan malam hari saya berpura-pura tidur. Tetapi telinga saya awas terhadap setiap suara kecil. Saya menyadari bahwa setiap tengah malam, suara langkah kaki yang bergerak diam-diam pasti terdengar. Setiap kali, saya teringat tatapan dingin dan mengancam dari pria itu. Suatu sore, saat saya sedang menyiapkan camilan untuk Bapak Wijoyo, telepon di ruang tamu berdering. Saat saya mengangkatnya, terdengar suara pria yang rendah namun hangat dari seberang. Apakah ini dengan Ibu Sari? Saya Dr. Budi Hartono, teman lama Bapak Wijoyo. Saya perlu segera bertemu. Ini menyangkut nyawa Bapak Wijoyo. Saya membeku di tempat. Jantung saya berdebar kencang. Mengapa teman lamanya menghubungi saya? Dan mengapa ia mengatakan hal seserius itu? Apakah Bapak tahu ada masalah apa? Saya bertanya hati-hati dengan suara bergetar. Datanglah ke warung kopi di seberang rumah 15 menit lagi. Jangan sampai ada yang tahu. Telepon ditutup, dan saya berdiri termangu. Banyak pertanyaan berputar di kepala saya. Apakah Bapak Wijoyo menyembunyikan sesuatu? Dan apakah pria ini benar-benar ingin membantu? Saya melirik ke dalam kamar. Bapak Wijoyo sedang tertidur lelap. Saya menggenggam tas tangan saya erat-erat. Saya sudah memutuskan. Saya berusaha tidak menimbulkan suara dan diam-diam keluar dari kamar. Napas saya terengah-engah, tetapi saya memaksakan diri untuk tetap tenang. Kunci gerbang tergantung di paku dekat pintu keluar. Saya mengulurkan tangan, mengambil kunci itu, dan dengan hati-hati membuka pintu. Suara klik kecil terdengar, dan saya terkejut melihat sekeliling. Untungnya, tidak ada siapa-siapa. Begitu keluar dari gerbang, saya berjalan cepat seperti berlari. Warung kopi di seberang jalan hanya berjarak beberapa puluh meter, tetapi jantung saya terus berdebar kencang. Bukan karena lelah, tetapi karena takut ketahuan. Warung kopi itu sepi. Cahaya kuning hangat menerangi meja-meja kayu. Di sudut paling dalam, seorang pria berusia sekitar 50 nolaraan dengan rambut beruban, mengenakan kemeja abu-abu, sedang duduk. Saat saya mendekat, ia mengangkat kepala. Tatapannya lembut, tetapi dalam. Ibu Sari, ya? Suaranya pelan, tetapi tegas. Saya mengangguk dan duduk di kursi di hadapannya. Saya Budi Hartono, teman lama Bapak Wijoyo. Kami sudah lama bekerja bersama sebelum beliau pensiun. Ia meletakkan cangkir kopinya dan menatap saya dengan serius. Saya dengar Anda sudah menjadi istri barunya. Saya sedikit bingung, tetapi segera mengangguk. Benar, tapi itu untuk biaya rumah sakit ayah saya. Dokter Budi berkata tanpa terkejut, seolah sudah menduganya. Alasannya tidak penting. Saya hanya ingin memperingatkan Anda. Bapak Wijoyo sedang dalam bahaya besar. Begitu juga Anda dan ayah Anda. Saya terkejut dan menggenggam kedua tangan saya. Bahaya? Saya tahu ada yang ingin mencelakainya. Tapi, Dokter Budi memotong dan merendahkan suaranya. Ini bukan sekadar masalah harta. Ada sesuatu di dalam rumah itu yang banyak orang rela mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya. Sesuatu yang lebih berharga dari permata. Sesuatu yang bahkan bisa membuat orang kehilangan nyawa. Saya bingung. Memangnya apa yang begitu berharga? Apakah Anda tahu apa itu? Dokter Budi terdiam sejenak, lalu menjawab. Yang saya tahu, ini berkaitan dengan sebuah kasus puluhan tahun lalu. Jika kasus itu terungkap ke publik, banyak orang tidak akan selamat. Saya tidak bisa menceritakan semuanya di sini. Tapi saya yakin Bapak Wijoyo tidak mengatakan apa-apa pada Anda. Saya teringat tatapan Bapak Wijoyo yang berkata, "Jangan percaya siapapun selain aku," dan perasaan aneh menjalari tulang punggung saya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Dokter Budi menatap lurus ke mata saya dan berkata perlahan, "Pertama, selalu waspada. Jika Anda melihat seseorang mencoba membuka ruang bawah tanah di belakang lemari antik itu, hubungi saya dengan cara apapun. Ini nomor saya.
Ia memberikan secari kertas kecil. Dan jangan pernah beritahu siapapun bahwa Anda bertemu saya malam ini. Saya mengangguk dan memasukkan kertas itu ke dalam saku. Tetapi rasa cemas masih membebani saya. Jika apa yang dikatakan Dr. Budi benar, maka saya berada di tengah badai yang jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Kami berpisah, dan saya kembali ke rumah. Saat berdiri di depan gerbang, jantung saya berdebar kencang melihat lampu ruang tamu masih menyala. Padahal saya yakin sudah mematikan semuanya sebelum pergi. Saya mendorong pintu dan masuk. Di ruang tamu, Bapak Wijoyo duduk di kursi goyangnya dengan tongkat di tangan. Cahaya kuning menyoroti wajahnya. Ia tidak terlihat marah, tetapi juga tidak terlihat tenang. "Dari mana saja kau jam segini?" Suaranya pelan, tetapi cukup membuat tulang punggung saya merinding. Saya berusaha menjawab dengan suara tenang. "Badan saya kurang enak, Pak. Tadi ke warung depan sebentar beli obat flu." Ia menatap saya cukup lama, lalu mengangguk pelan. "Kesehatan itu penting. Tapi lain kali, kalau mau keluar, bilang dulu padaku." Saya mengangguk dan naik ke kamar. Tetapi saat menutup pintu, saya tahu ia tidak sepenuhnya percaya pada ucapan saya. Dan itu berarti saya harus berkali-kali lipat lebih berhati-hati. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Suara detak jam, suara angin yang menyelinap masuk melalui jendela, semuanya seolah memperkuat kecemasan di dalam diri saya. Kata-kata Dr. Budi terngiang-ngiang. "Jika kau melihat seseorang mencoba membuka ruang bawah tanah." Tetapi masalahnya, saya semakin yakin bahwa hampir semua bahaya berasal dari ruang bawah tanah itu. Sekitar jam 2 pagi, terdengar suara kecil dari lantai bawah. Saya mengendap-endap ke koridor dan melihat keluar. Lagi-lagi bayangan pria jangkung itu. Kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya ada Marni yang membawa tas kain hitam. Mereka menuju ke arah lemari antik. Pintu rahasia berderi terbuka, dan keduanya menghilang ke bawah. Saya berdiri di tempat dengan hati cemas. Jika saya menghubungi Dr. Budi sekarang, apakah beliau bisa datang tepat waktu? Saya mengeluarkan ponsel dan menekan nomornya. Terdengar nada sambung. Tepat saat suara Dr. Budi akan terdengar, sebuah tangan dingin mencengkeram bahu saya dari belakang. Saya berbalik dan melihat Bapak Wijoyo. Matanya seolah tahu segalanya, tak terduga dalamnya. Ia meletakkan satu jari di bibirnya, memberi isyarat untuk diam, lalu berbisik. "Kau harus ikut aku turun. Tapi ingat, apapun yang kau lihat, jangan pernah bersuara." Jantung saya berdebar kencang. Tangannya mencengkeram pergelangan tangan saya dengan erat dan membimbing saya ke pintu ruang bawah tanah. Suara langkah kaki pria itu dan Marni sudah menjauh ke dalam kegelapan di bawah. Bapak Wijoyo memimpin saya dengan tatapan yang lebih serius dari sebelumnya. Saya tahu, di bawah sana, saya akan menemukan jawaban. Tetapi di saat yang sama, saya juga berpikir mungkin ada sesuatu yang akan membuat saya tidak bisa kembali lagi. Tangan Bapak Wijoyo terasa dingin, tetapi cengkeramannya di pergelangan tangan saya kokoh. Dari kekuatan itu, saya merasakan getaran halus, entah karena usia atau karena tegang. Kami menuruni tangga kayu yang lapuk satu persatu. Dalam kegelapan pekat, suara deritnya bergema. Bau yang mirip jamur semakin menyengat saat kami semakin ke bawah, membuat bulu kuduk berdiri. Cahaya lampu pijar redup di ujung koridor menerangi noda-noda di dinding yang sepertinya sudah lama merembes air. Semakin kami masuk, suara pelan pria jangkung dan Marni terdengar semakin jelas. "Cepat! Jangan sampai ada yang tahu," desak pria itu. "Sebentar, gembok ini kuat sekali," bisik Marni, diikuti suara kunci bergemerincing. Bapak Wijoyo meletakkan jari di bibirnya, memberi isyarat untuk diam, lalu membawa saya ke sudut yang tersembunyi. Dari sana, saya bisa melihat sebuah pintu besi di ujung koridor. Pintu itu berbeda dari pintu biasa. Tebal, dan permukaannya penuh dengan goresan seolah seseorang pernah mencoba membukanya paksa. Marni membungkuk dan memasukkan kunci satu persatu ke gembok. Dengan suara klik,
Pintu itu sedikit terbuka, dan hawa dingin yang menusuk tulang keluar dari dalam. Pria itu membuka pintu lebih lebar, dan cahaya senter menyinari bagian dalamnya. Saya memiringkan tubuh untuk mengintip. Awalnya, yang saya lihat hanyalah rak-rak kayu setinggi langit-langit yang penuh dengan kotak-kotak kayu dan peti besi. Namun, di atas meja panjang di tengah ruangan yang ditutupi kain, ada sebuah benda yang dibungkus kain hitam berlapis-lapis. Ketemu. Suara pria itu serak karena gembira. Ia dan Marni bersama-sama menarik benda itu ke tengah. Saat kain hitam dibuka, sebuah peti kayu berwarna gelap terlihat. Ditutupnya, terukir huruf-huruf aneh yang terkesan kuno namun menyeramkan. Saya tidak tahu apa isinya, tetapi dari tatapan serakah mereka, saya bisa menebak itu adalah barang yang sangat berharga. Tepat saat itu, Bapak Wijoyo mendorong saya sedikit ke belakang dan berbisik di telinga saya, "Jangan biarkan mereka membukanya. Kalau terbuka, tidak akan ada jalan untuk kembali." Saat saya hendak bertanya alasannya, ia menggenggam tangan saya erat-erat. Tatapannya begitu serius sehingga saya menelan pertanyaan itu dalam hati. Kami mundur beberapa langkah, tetapi tiba-tiba kaki saya tersandung sepotong kayu yang patah dan terjatuh. Suara itu bergema jelas di ruangan yang sunyi. "Siapa di sana?" geram pria itu. Segera, cahaya senter mengarah ke kami. Saya ketakutan dan hendak lari, tetapi Bapak Wijoyo mencengkeram bahu saya dengan kuat. "Kalau lari, kau mati." "Diam saja," bisiknya. Cahaya senter berhenti tepat di depan kami. Wajah pria itu terlihat. Ia menyipitkan mata dan tersenyum sinis. "Oh, jadi kalian berdua." Ia mendekat sambil memegang pisau kecil di tangannya. Bilahnya berkilau di bawah cahaya senter. Marni mengikuti di belakang. Ekspresinya campuran antara terkejut dan kesal. "Bapak, kenapa Bapak turun ke sini?" tanya Marni dengan suara curiga. Bapak Wijoyo tidak menjawab. Hanya berdiri di depan saya dengan tongkatnya. Tatapannya tidak goyah, justru menunjukkan tekad. "Ini rumahku. Semua yang ada di sini adalah milikku. Siapa kalian berani-beraninya menyentuhnya?" Pria itu tertawa sinis. Tawa yang kering. "Milik Bapak? Bapak sudah tua, sakit-sakitan, dan sebentar lagi mati. Barang ini hanya akan sia-sia di tangan Bapak. Biar saya yang menjaganya baik-baik. Mungkin nona muda ini juga harus ikut dengan saya." Ia melirik saya. Tatapan itu membuat tulang punggung saya merinding. Secara naluriah saya merasa harus menjauh darinya, tetapi kedua kaki saya seolah membeku di lantai. Tiba-tiba, Bapak Wijoyo berbalik dan mendorong saya dengan keras ke arah tangga. "Lari, Sari!" teriaknya. Suara yang penuh wibawa yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Saya terhuyung. Tetapi suara langkah kaki pria yang mengejar dari belakang membuat saya terpaksa berlari. Marni meneriakkan sesuatu, tetapi tidak terdengar jelas. Tepat saat saya akan menaiki anak tangga terakhir, saya menoleh ke belakang. Di bawah, di ruang bawah tanah, cahaya senter masih berkedip-kedip. Bayangan Bapak Wijoyo dan pria itu berkelahi. Setelah terdengar benturan keras, semuanya menjadi sunyi. Saya ingin turun lagi, tetapi kaki saya tidak mau menurut. Rasa takut yang tak terhingga menyelimuti saya. Saya menutup pintu ruang bawah tanah dan menguncinya. Saya mundur beberapa langkah dan terduduk di lantai, terengah-engah. Di bawah, sunyi senyap. Beberapa saat kemudian, pintu ruang bawah tanah bergetar, diikuti suara pria yang marah dan rendah. "Buka pintunya, gadis sialan." Saya memegangi kepala. Air mata saya pecah. Saya tahu, begitu saya membuka pintu, segalanya akan berada di luar kendali saya. Tetapi jika tidak, Bapak Wijoyo mungkin dalam bahaya. Suara gedoran pintu semakin keras, bercampur dengan umpatan. Saya menatap telepon yang berjarak beberapa meter dengan mata gemetar. Kalau saja saya bisa menelepon Dokter Budi. Saya menatap lekat-lekat telepon itu. Jantung saya berdebar kencang seolah mau meledak.
Suara gedoran dari ruang bawah tanah masih riuh. Setiap detik seolah mendesak saya untuk segera mengambil keputusan. Tangan saya yang gemetar meraih gagang telepon dan menekan nomor Dokter Budi. Setiap nada sambung terasa panjang seperti tali yang tegang sebelum putus. Ibu Sari? Suara Dokter Budi terdengar rendah dan jelas dari seberang. Dokter, Bapak Wijoyo. Mereka. Belum selesai saya bicara, terdengar suara keras dari ruang bawah tanah. Seperti pintu besi berat yang dibanting dengan keras. Jangan tutup teleponnya. Saya segera ke sana, kata Dokter Budi, dengan panik dan menutup telepon. Saya meletakkan gagang telepon, tetapi tangan saya masih gemetar hebat. Saya mundur beberapa langkah. Pandangan saya terpaku pada pintu ruang bawah tanah. Suara gedoran semakin kuat. Lalu tiba-tiba berhenti. Tidak ada suara lagi. Hanya keheningan yang menyesakkan. Saya menahan napas dan menajamkan telinga. 1 menit, 2 menit berlalu. Tiba-tiba terdengar suara kerak. Gembok yang saya pasang hancur dari dalam. Pintu ruang bawah tanah terbuka dengan keras. Dan cahaya senter menyapu langit-langit sebelum berhenti di depan wajah saya. Pria jangkung itu naik. Napasnya terengah-engah. Tetapi wajahnya penuh dengan senyum kemenangan. Di tangannya, sebilah pisau kecil berkilauan. Di belakangnya, Marni juga naik. Pakaiannya kotor oleh noda seperti lumpur. Anak baik, katanya sambil mendekat. Saya terus mundur hingga punggung saya menabrak dinding. Bau logam dari bilah pisau dingin bercampur dengan bau apek dari ruang bawah tanah membuat saya sesak napas. Bapak Wijoyo mana? Saya berusaha bersuara, tetapi suara saya bergetar. Pria itu mencibir. Orang tua tak punya tenaga. Pikirkan saja nasibmu sendiri. Saat ia melangkah maju, terdengar suara sirene dari kejauhan, segera diikuti oleh suara rem mendadak di depan gerbang. Ia berhenti. Ibu Sari, buka pintunya, terdengar teriakan panik Dokter Budi. Saya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, melompat ke samping dan berlari menuju pintu depan. Pria itu menggeram dan mengejar. Suara langkah kakinya berat seperti palu di lantai. Tepat saat saya membuka gagang pintu, tangannya yang kasar menyentuh bahu saya. Saat itu juga, pintu terbuka dengan keras dari luar. Dokter Budi melompat masuk, diikuti oleh 2 pria berpakaian sipil. Siapapun bisa melihat mereka adalah detektif. Mereka dengan cepat melumpuhkan pria itu. Marni, melihat pemandangan itu, mencoba lari lewat pintu belakang, tetapi seorang detektif lain dengan cepat mengejar dan menangkapnya. Saya terengah-engah dan hampir terduduk. Dokter Budi menopang saya. Suaranya rendah tetapi kokoh. Anda tidak apa-apa? Saya menggelengkan kepala, tetapi mata saya terpaku pada pintu ruang bawah tanah yang terbuka lebar. Bapak Wijoyo. Belum selesai saya bicara, Dokter Budi memberi isyarat kepada salah satu detektif untuk memeriksa ruang bawah tanah. Beberapa menit kemudian, mereka membawa Bapak Wijoyo naik. Ia sadar, tetapi wajahnya pucat dan napasnya terengah-engah. Melihat saya, ia tersenyum tipis seolah ingin menenangkan. Aku tidak apa-apa, katanya pelan, lalu menatap Dokter Budi. Terima kasih, kawan. Dokter Budi mengangguk pelan, lalu menyuruh saya membawanya ke kamar dan untuk sementara waktu tidak bertanya apa-apa. Saya membantu Bapak Wijoyo ke kamar. Ia duduk di tempat tidur dan memegang tangan saya. Sekarang kau lihat, kan? Ini bukan masalah sederhana, tapi aku tahu, mulai sekarang kau tidak akan takut lagi. Saya terdiam. Hati saya terasa lebih ringan, tetapi di saat yang sama, banyak pertanyaan muncul. Saya ingin bertanya tentang peti itu, tentang huruf-huruf aneh, dan mengapa ia berkata tidak akan ada jalan kembali jika peti itu dibuka. Tetapi melihat matanya yang lelah, saya menelan semua pertanyaan itu. Di luar, terdengar suara interogasi para detektif bercampur dengan suara angin yang menyapu taman. Dari yang samar-samar saya dengar,
Pria itu adalah keponakan jauh Bapak Wijoyo yang sudah beberapa kali meminta bagian warisan tetapi ditolak. Marni tidak menyinggung soal peti itu dan memberikan keterangan yang samar-samar. Malam itu, setelah semua sedikit tenang dan para detektif pergi, hanya Dokter Budi yang tersisa. Ia memanggil saya ke ruang tamu. "Ibu Sari, saya tahu banyak yang ingin Anda tanyakan. Tapi sebelum itu, Anda harus berjanji tidak akan menceritakan apa yang akan Anda dengar malam ini kepada siapapun, termasuk ayah Anda." Saya ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Dokter Budi menuangkan teh dan meletakkannya di depan saya. Isi peti itu bukan sekadar harta. Itu adalah arsip penting. Catatan tentang sebuah kasus yang terjadi sekitar 40 tahun lalu. Jika itu bocor keluar, banyak orang akan menanggung akibatnya, termasuk nyawa mereka. Mata saya membelalak. "Kasus apa?" Dokter Budi menggeleng pelan. "Saya tidak bisa memberitahu detailnya. Cukup Anda tahu bahwa banyak pihak mengincarnya. Dan fakta bahwa Anda ada di sini bisa menjadi kesempatan untuk melindungi Bapak Wijoyo, tetapi di saat yang sama bisa membuat Anda dalam bahaya yang lebih besar." Saya terdiam. Rasanya seperti sebuah pintu rahasia lain terbuka di dalam pikiran saya. Pintu yang penuh dengan kegelapan dan bahaya. Sebelum pergi, Dokter Budi meletakkan tangannya di bahu saya. "Perhatikan segalanya. Saat Anda merasa paling aman, mungkin saat itulah bahaya paling dekat." Pintu tertutup, dan saya sendirian di ruangan yang luas itu. Di luar, bulan bersinar terang, dan cahaya dinginnya yang tumpah ke lantai membuat bayangan saya memanjang. Saya tahu sekarang, hidup saya telah memasuki persimpangan yang berbeda. Dan peti di ruang bawah tanah itu akan menghantui saya untuk waktu yang lama. Keesokan paginya, sinar matahari samar menembus celah tirai, membentang panjang di lantai. Saya terbangun dengan perasaan berat di dada. Kejadian semalam terasa seperti mimpi buruk, tetapi melihat Bapak Wijoyo masih tertidur pulas di tempat tidur sebelah, saya sadar semuanya adalah kenyataan. Terdengar ketukan pelan. Saat saya membuka pintu, seorang asisten rumah tangga tua Bapak Wijoyo, yang biasa dipanggil Mbok Minah, berdiri di sana. Ia berkata pelan, "Nyonya, Bapak minta Nyonya turun untuk sarapan." Saya mengangguk, merapikan rambut, lalu mengikutinya. Di ruang makan, Bapak Wijoyo sudah duduk. Ia masih mengenakan kemeja kelabu yang sama, tetapi wajahnya terlihat jauh lebih segar dari semalam. Melihat saya, ia tersenyum. "Sini, duduk. Makan dulu, nanti kita bicara." Sarapan berlangsung dalam keheningan. Banyak yang ingin saya tanyakan, tetapi setiap kali akan membuka mulut, saya ragu melihat tatapannya yang dalam. Saat kami menghabiskan cangkir teh terakhir, ia akhirnya angkat bicara. "Sari, seperti yang kau lihat sendiri kemarin, rumah ini tidak setenang kelihatannya. Sejak kau melangkahkan kaki ke rumah ini, aku sudah tahu kau suatu saat akan terseret dalam masalah ini." Saya menatapnya lurus. "Bisa Bapak jelaskan? Peti itu, sebenarnya apa?" Bapak Wijoyo terdiam cukup lama, lalu menghela napas. Peti itu berisi semua dokumen, foto, dan data tentang sebuah kasus yang sudah lama terkubur. Kasus yang melibatkan sebuah kelompok berkuasa. Aku menjaganya bukan karena keserakahan, tetapi karena jika jatuh ke tangan yang salah, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Bulu kuduk saya berdiri. Ucapannya mengingatkan saya pada suara panik Dokter Budi semalam. Lalu, kenapa mereka mengincar saya? Saya tidak ada hubungannya dengan semua ini. Ia menatap saya lekat-lekat. "Karena secara hukum, kau adalah istriku. Fakta itu saja sudah membuatmu memiliki hak dan tanggung jawab atas semua yang ada di rumah ini. Siapapun yang mengincar peti itu, pasti akan mendekatimu juga." Saya menggigit bibir. Saat menandatangani surat nikah, saya hanya berpikir untuk menyelamatkan ayah. Saya tidak pernah bermimpi keputusan itu akan menjerat saya dalam perang yang tidak saya pahami. Saat saya sedang melamun, bel pintu berbunyi. Mbok Minah keluar,
membuka pintu, lalu kembali dan berbisik pada Bapak Wijoyo, Dokter Budi datang. Tak lama kemudian, Dokter Budi masuk. Ia tidak terlihat panik seperti semalam, tetapi tatapannya masih serius. Ia duduk di seberang saya dan Bapak Wijoyo, lalu meletakkan sebuah amplop coklat yang diikat tali di atas meja. Ini informasi tentang 2 orang semalam. Masih banyak yang belum jelas. Tapi yang pasti mereka tidak bergerak sendiri. Bapak Wijoyo mengangguk. Sudah kuduga. Dokter Budi menoleh ke arah saya. Ibu Sari, mulai sekarang jangan bepergian sendirian. Bahkan di dalam kompleks sekalipun. Orang saya akan mengawasi dari jauh. Tapi tetaplah waspada. Saya mengangguk, tetapi hati saya campur aduk. Di satu sisi, saya ingin segera pergi dari sini, tetapi di sisi lain, saya merasa sudah terikat erat dalam pusaran ini dan tidak bisa kembali. Sore itu, saya pergi ke halaman belakang untuk memetik beberapa bunga melati untuk vas di kamar Bapak Wijoyo. Saat saya membungkuk, saya melihat jejak sepatu asing di tanah yang basah. Berbeda dari jejak sepatu penghuni rumah, jejak ini lebih besar dan dalam. Jejak itu membentang dari luar pagar hingga tepat di bawah jendela kamar saya, lalu menghilang. Hawa dingin menjalari tulang punggung saya. Saya masuk ke dalam rumah dan memberitahu Dokter Budi. Ia mengikuti saya keluar, memeriksa jejak itu, lalu mengerutkan kening. Pagi ini ada yang menyusup. Melihat tidak ada yang dicuri, mereka mungkin sedang melakukan pengintaian atau mencari jalan masuk ke ruang bawah tanah. Kata-kata itu membuat jantung saya berdebar kencang. Jika mereka bisa masuk semudah itu, kapan saya bisa merasa aman? Malam menjelang, tetapi saya tidak bisa tidur. Suara angin yang menyapu genteng terdengar seperti langkah kaki seseorang yang bergerak diam-diam. Saya bangkit dan pergi ke balkon, memandang ke taman. Di bawah cahaya bulan yang samar, saya melihat sesosok bayangan berdiri tak bergerak di samping pohon mangga. Saya menahan napas. Bayangan itu tinggi kurus, mengenakan topi baseball yang menutupi wajahnya. Ia mengangkat kepala, dan dalam kegelapan, matanya seolah berkilat, menatap lurus ke arah saya. Kemudian, ia dengan cepat berbalik dan menghilang di balik pagar. Saya bergegas turun dan memanggil Dokter Budi. Tetapi saat kami tiba di sana, semua sudah sunyi. Hanya menyisakan bau tanah yang terinjak dan embun. Dokter Budi melihat sekeliling dan berkata pelan, mereka belum menyerah. Mulai malam ini, saya akan menginap di sini. Saya mengangguk. Tetapi dalam hati saya tahu kehadiran Dokter Budi hanya memberikan sedikit rasa aman. Permainan kejar-kejaran ini baru saja dimulai, dan peti di ruang bawah tanah beserta rahasianya adalah bara api yang siap menyala kapan saja. Saya kembali ke kamar dan menutup pintu, tetapi malam itu saya tidak bisa tidur. Dalam kegelapan, terdengar suara jarum detik jam yang bergerak lambat. Setiap detiknya terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang mengerikan. Keesokan paginya, saya baru saja terlelap ketika ketukan pintu yang tergesa-gesa membangunkan saya. Ternyata Dokter Budi. Wajahnya tegang. Ibu Sari, bangun. Ada yang ingin saya dan Bapak Wijoyo bicarakan. Saya bergegas mengenakan pakaian dan mengikutinya ke ruang tamu. Bapak Wijoyo sudah duduk di sana. Wajahnya serius, dan di hadapannya tergeletak amplop surat yang sudah terbuka. Ia memberi isyarat agar saya duduk. Sari, aku tidak bermaksud memberitahumu secepat ini, tapi semalam mereka sudah selangkah lebih maju. Dokter Budi mengeluarkan sebuah foto dari amplop dan meletakkannya di depan saya. Foto itu menunjukkan saya sedang berdiri di balkon semalam. Jauh di bawah, di dekat pagar, terlihat bayangan orang asing. Sudut pengambilan foto ini hanya bisa dilakukan dari dalam area rumah. Bulu kuduk saya berdiri. Jadi, ada orang di dalam pagar rumah kita? Dokter Budi mengangguk. Dan orang ini tidak hanya mengamati. Ia sengaja memberitahumu bahwa kau sedang diawasi. Ini cara mereka menekan. Bapak Wijoyo berdiri dengan tongkatnya dan berjalan perlahan. Sari, kau berhak tahu yang sebenarnya. Peti di ruang bawah tanah itu,
Awalnya milik ayahmu. Saya membeku di tempat. Ayah saya? Maksud Bapak? Bapak Wijoyo mengangguk. Matanya menunjukkan campuran antara simpati dan rasa bersalah. 20 tahun lalu, ayahmu adalah salah satu orang yang menyelidiki kasus korupsi besar terkait hak guna tanah dan tambang di daerah ini. Ia mengumpulkan banyak bukti, tetapi sebelum sempat mengungkapkannya ke publik, ia dijebak. Dokumen-dokumen itu ia titipkan padaku karena ia tahu mereka akan berusaha menghancurkannya. Saya bingung. Semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Alasan ayah selalu menghindari pembicaraan tentang masa lalu, alasan Bapak Wijoyo memilih saya di antara banyak orang, dan alasan mereka terus-menerus mengincar saya sejak saya datang ke rumah ini. Tapi, kenapa baru sekarang Bapak memberitahu saya? Bapak Wijoyo menghela napas. Aku takut kau tidak akan sanggup menanggung tekanannya. Tapi sekarang, setelah mereka berani datang sampai ke halaman rumah, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dokter Budi menimpali. Ibu Sari, Anda harus tahu ini. Membuka peti itu sama dengan menyatakan perang terhadap kelompok yang sangat berkuasa. Tapi jika tidak dibuka pun, mereka tidak akan pernah diam. Kepala saya terasa pusing. Di luar jendela, sinar matahari pagi yang pucat tumpah masuk, tetapi hati saya penuh dengan warna kelabu. Siang itu, saat Bapak Wijoyo dan Dokter Budi berdiskusi di ruang kerja, saya sendirian turun ke ruang bawah tanah. Peti kayu itu tergeletak diam di sudut, tertutup lapisan debu tipis. Saat saya menyentuhnya, hawa dingin menjalari lengan saya. Gemboknya masih utuh. Tetapi saat saya sedikit menekannya, ada celah kecil di sampingnya, cukup untuk memasukkan sesuatu. Saat itu, terdengar suara langkah kaki di belakang saya. Saya berbalik dan melihat Mbok Minah. Wajahnya pucat pasi. Nyonya, jangan sendirian di sini. Tempat ini tidak bersih. Sebelum saya sempat bertanya apa-apa, ia bergegas berbalik dan pergi. Di bawah cahaya kuning redup ruang bawah tanah, bayangannya bergoyang seolah akan ditelan kegelapan. Sore itu, ada pasar mingguan di desa. Dokter Budi melarang saya pergi, tetapi saya bersikeras harus membeli obat untuk ayah. Akhirnya, ia mengizinkan dengan syarat ia ikut mendampingi. Pasar ramai oleh orang-orang. Saat saya memilih sayuran, saya mendengar bisik-bisik di belakang saya. Itu istri baru Juragan Wijoyo. Katanya menikah untuk menyelamatkan bapaknya. Sekarang malah tersangkut masalah apa lagi? Saya pura-pura tidak mendengar. Tetapi langkah saya sedikit kaku. Dokter Budi mengamati sekeliling dan berbisik di telinga saya. Ada yang mengikuti, tetap tenang. Kami bergegas membeli beberapa barang dan kembali ke rumah. Tetapi saat melewati gang sempit dekat rumah, seorang pria berjaket hitam muncul dan menghalangi jalan. Ia tinggi dan tatapannya dingin. Ibu Sari, bos kami ingin bertemu. Dokter Budi segera berdiri di depan saya. Sampaikan pada bosmu, kalau ada yang mau dibicarakan, datang sendiri ke rumah. Pria itu mencibir, lalu mundur ke dalam kegelapan. Tidak ada yang mengejar, tetapi saya tahu ini adalah peringatan pertama. Malam itu, suasana makan malam terasa berat. Bapak Wijoyo tidak banyak bicara, hanya makan beberapa suap lalu masuk ke kamar. Saya pun tidak berani bertanya lebih lanjut. Saat membersihkan meja, saya menemukan secari kertas terlipat di bawah kursi Bapak Wijoyo. Di sana hanya tertulis beberapa kata, serahkan peti itu, atau seluruh keluargamu akan terkubur. Saya menggenggam kertas itu erat-erat. Hawa dingin menjalari tulang punggung saya. Meskipun saya tidak mengerti segalanya, saya tahu bahwa saya kini telah terperangkap dalam pusaran yang tidak bisa saya hindari. Malam itu, suara angin di luar pintu depan terdengar lebih jelas, seolah seseorang berbisik tepat di telinga saya. Dan kali ini, saya yakin itu bukan sekadar suara angin. Malam itu, saya hampir tidak tidur, mendengarkan setiap suara kecil di rumah besar ini. Suara angin di depan pintu terdengar seperti bisikan yang putus sambung, suara kayu berderit, dan suara teratur jam tua.
Semuanya terasa seperti irama menuju sesuatu yang akan terjadi. Saat fajar pertama menyingsing, saya turun ke dapur. Mbok Mina sudah di sana, menyalakan api di tungku. Tangannya yang kurus kering gemetar. Saya menyapanya, tetapi ia hanya mengangguk tanpa bicara dan menghindari tatapan saya. Saat saya akan bertanya sesuatu, Dokter Budi muncul dengan wajah tegang. Ibu Sari, semalam ada yang memanjat pagar. Untungnya anjing menggonggong jadi dia tidak sempat masuk jauh, tapi sepertinya dia akan kembali. Saya membeku. Kertas ancaman semalam terlintas jelas di benak saya. Dokter Budi, bagaimana kalau kita serahkan saja peti itu pada mereka? Ia menatap saya cukup lama, lalu menggeleng pelan. Masalahnya tidak sesederhana itu. Jika kita menyerahkannya, kesempatan untuk memulihkan nama baik ayah Anda akan hilang, dan nyawa kita semua juga tidak akan aman. Mereka tidak akan pernah membiarkan saksi hidup. Saya mengepalkan tangan. Rasa tak berdaya menekan dada saya. Setelah sarapan, Bapak Wijoyo memanggil saya ke ruang kerjanya. Di atas meja tergeletak sebuah kunci perunggu kecil yang warnanya sudah pudar. Ia meletakkannya di telapak tangan saya. Ini kunci peti itu. Sepertinya sudah saatnya kau melihat isinya. Tapi ingat, sekali kau melihatnya, tidak akan ada jalan untuk kembali. Tangan yang memegang kunci itu bergetar. Rasanya seperti memegang seluruh takdir saya. Saya turun ke ruang bawah tanah. Cahaya kuning yang basah menyinari peti tua itu. Saya memasukkan kunci dan memutarnya perlahan. Terdengar suara klik, suara yang kering, tetapi jantung saya berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Saat tutup peti terbuka, bau apek dari kayu dan kertas tua menyergap saya. Di dalamnya penuh dengan dokumen tebal yang diikat tali, dan setiap map dicap stempel merah rahasia. Saya membuka salah satu map. Di atas kertas yang sudah menguning, penuh dengan angka, peta, denah tanah, dan nama-nama orang yang pernah saya dengar dalam cerita samar ayah saya. Ada foto-foto pertemuan rahasia antara pejabat tinggi dan pengusaha, serta foto tumpukan amplop berisi uang. Di antara tumpukan dokumen, saya menemukan sebuah buku catatan kecil dengan sampul kulit yang sudah usang. Saat saya membukanya, tulisan tangan ayah yang khas muncul. Ayah mencatat perkembangan kasusnya setiap hari, dan menambahkan pesan untuk teman kepercayaannya Bapak Wijoyo. Tulisan di halaman terakhir tampak tergesa-gesa dan sedikit luntur. Jika ada yang menemukan ini, tolong ungkapkan semuanya ke dunia. Kebenaran bisa menyelamatkan lebih banyak orang dari yang kau kira. Jangan percaya. Kalimat itu berhenti seolah terputus di tengah jalan. Saat saya berdiri termangu, terdengar suara langkah kaki dari atas. Saya bergegas menutup peti dan memeluk buku catatan itu. Ternyata Mbok Minah. Wajahnya pucat pasi. Nyonya, jangan lama-lama di sini. Saya dengar suara orang asing di halaman. Saya bergegas memasukkan kunci ke saku dan mengikutinya naik. Dari jendela lantai 2, saya melihat gerbang depan sedikit terbuka. Di seberangnya, sebuah truk biru kecil terparkir. Pintu mobil tertutup, tetapi saya merasa ada yang mengawasi saya. Dokter Budi segera mengunci pintu, dan Bapak Wijoyo menelepon seseorang. Suaranya rendah, tetapi penuh dengan nada mengancam. Jika kalian berani masuk selangkah saja, jangan salahkan aku jika aku tidak pernah memperingatkan. Siang itu, udara di dalam rumah terasa menyesakan dan semua orang tegang. Saya membawa buku catatan itu ke kamar dan terus membacanya. Semakin saya membaca, semakin saya mengerti seberapa dalam ayah terlibat, dan mengapa ia dijebak. Beberapa nama yang tertulis di buku catatan itu masih menjabat posisi tinggi, bahkan memiliki kekuasaan yang lebih besar dari sebelumnya. Sore hari, saat saya akan turun ke dapur, telepon berdering. Mbok Minah mengangkatnya, lalu memberikannya pada saya. Suaranya bergetar. Katanya, mau bicara dengan nyonya saja. Saat saya menempelkan gagang telepon ke telinga, terdengar suara pria yang rendah dan serak. Sari Indah, kau pasti sudah membuka peti itu, kan?
Bagus. Malam ini, bawa semua itu keluar dan serahkan pada kami, maka ayahmu akan tenang. Kalau tidak, kau tahu sendiri apa yang akan terjadi. Sebelum saya sempat menjawab, telepon ditutup. Bunyi tut, 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 membuat bulu kuduk saya berdiri. Malam itu, Bapak Wijoyo menyuruh semua orang tidur lebih awal. Tetapi saya tahu ia dan Dokter Budi akan berjaga semalaman. Saya berbaring di tempat tidur, memeluk buku catatan itu. Hati saya terasa berat. Suara angin kembali menguat. Tetapi kali ini, terdengar suara gemerincing dari luar jendela. Saya mendekat dan sedikit menyingkap tirai. Seorang pria berdiri dalam kegelapan. Wajahnya hampir tertutup topi baseball, tetapi kedua matanya yang berkilat terlihat jelas. Ia membuat gerakan menggorok leher dengan tangannya, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Saya membeku di tempat. Saya merasa waktu saya tidak banyak lagi. Tengah malam, saya terbangun oleh gonggongan anjing yang menggila dari halaman belakang. Segera, terdengar suara langkah kaki banyak orang yang riuh. Saya bangkit dan menggenggam erat buku catatan ayah. Dari lantai bawah, terdengar teriakan Dokter Budi. "Siapa di sana?" Bunyi praang. Seperti kaca pecah menusuk jantung saya. Saat saya berlari keluar kamar, saya bertatapan dengan Bapak Wijoyo. Ia mengenakan mantel tebal dan memegang sepucuk pistol di tangannya. Suaranya serak. "Sari, cepat ke ruang bawah tanah." Sebelum saya sempat bertanya, suara langkah kaki berat bergema di koridor. Sebuah bayangan hitam berlari sambil membawa pipa besi. Bapak Wijoyo mengarahkan pistolnya dan menembak. Suara tembakan menggema di dinding, dan bayangan itu jatuh. Pipa besi menggelinding di lantai. Saya menutup telinga. Jantung saya berdebar kencang. "Ayo." Bapak Wijoyo menarik tangan saya dengan kuat, hampir menyeret saya ke ruang bawah tanah. Dalam cahaya redup, teriakan Dokter Budi dan suara barang pecah dari lantai atas terdengar bercampur. Bapak Wijoyo mengunci pintu ruang bawah tanah dari dalam, lalu terengah-engah. "Mereka sudah sampai di sini. Kita tidak bisa di sini lagi." Saya bertanya dengan gemetar. Bapak sudah tahu mereka akan datang?" Ia menatap lurus ke mata saya. Saat itu, saya melihat sesuatu yang sangat asing di matanya. Bukan lagi tatapan lembut, melainkan ketajaman dingin seseorang yang telah melalui banyak bahaya. Ia berkata perlahan, "Aku tahu. Karena dulu, aku adalah bagian dari mereka." Kata-kata itu seperti sambaran petir. Saya mundur, dan punggung saya menabrak peti itu. "Apa maksud Bapak?" Bapak Wijoyo duduk dan mengeluarkan sebuah lencana logam usang dengan lambang aneh dari sakunya. "Dulu sekali, aku bekerja untuk sebuah organisasi yang membereskan jejak-jejak transaksi gelap. Ayahmu adalah orang pertama yang berani melawan mereka dan mengumpulkan bukti." Tenggorokan saya tercekat. "Jadi, Bapak mendekati ayah saya?" "Awalnya." "Benar," katanya sambil menghela napas. Penyesalan terlihat di matanya. "Tapi semakin lama aku di dekatnya, semakin aku sadar aku salah. Dia satu-satunya orang yang percaya aku bisa berubah. Saat semuanya hancur, aku mengkhianati mereka dan memilih untuk menjaga bukti ini." Suara gedoran keras di pintu ruang bawah tanah membuat saya terkejut. Dari atas, seorang pria berteriak, "Wijoyo, buka pintunya. Jangan paksa kami mendobraknya." Bapak Wijoyo berbisik di telinga saya, "Sari, dengarkan baik-baik. Bukti ini tidak hanya akan menyelamatkan ayahmu, tapi juga bisa meruntuhkan jaringan kekuasaan yang besar. Tapi jika jatuh ke tangan mereka, semuanya akan berakhir." Saya menggenggam erat buku catatan itu. Bernapas pun terasa berat. Apa yang harus saya lakukan? Saat aku membuka pintu ruang bawah tanah ini, kau lari lewat terowongan rahasia di belakang peti itu menuju hutan. Orangku sudah menunggu. Apapun suara yang kau dengar, jangan pernah menoleh ke belakang. Suara gedoran pintu berubah menjadi suara bor yang menggerinda besi. Bapak Wijoyo bangkit, meletakkan tangannya di bahu saya,
dan menekannya dengan kuat seolah ingin menanamkan pesannya. Ingat kata-kataku, ayo. Ia memutar salah satu papan di belakang peti, dan sebuah terowongan sempit yang gelap gulita muncul. Saya membungkuk. Jantung saya serasa mau meledak. Sebelum masuk, saya menoleh ke belakang. Ia tersenyum tipis, tetapi di matanya tersembunyi kesedihan yang mendalam. Saya merangkak di terowongan tanah yang sempit, tanah yang dingin dan lembab menempel di tangan dan kaki saya. Suara keributan di belakang saya semakin menjauh, hanya menyisakan napas saya yang terengah-engah. Saat mencapai pintu keluar, cahaya bulan yang samar menembus sela-sela pepohonan. Seorang pria asing berjas panjang berdiri dan memberi isyarat untuk diam. "Ibu Sari?" tanyanya pelan. Saya mengangguk. Ia hendak menerima buku catatan itu, tetapi saya segera mundur. "Tidak, ini akan saya bawa sendiri." Ia tersenyum tipis, lalu berbalik dan memandu jalan. Kami berlari menembus hutan yang gelap. Tak lama kemudian, terdengar suara tembakan dari belakang kami. Saat saya menoleh, api berkobar dari arah rumah. Kedua kaki saya seolah membeku. "Bapak Wijoyo." Pria asing itu mencengkeram pergelangan tangan saya dengan kuat. "Kita harus pergi. Tidak bisa kembali." Beliau juga tahu itu. Saya menangis sambil diseret pergi. Di dalam hati, rasa sakit bercampur dengan perasaan berhutang budi. Bapak Wijoyo telah memberitahu saya kebenaran, tetapi di saat yang sama ia mendorong saya ke dalam situasi di mana saya tidak bisa kembali. Dan sekarang, saya tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah tumbang di tangan orang-orang yang pernah ia sebut sebagai rekan. Bulan menghilang di balik puncak pohon, dan kegelapan menelan jalan di depan kami. Tetapi saya tahu, mulai sekarang, segalanya akan menjadi lebih berat. Di belakang kami, suara langkah kaki banyak orang menggema, menenggelamkan suara gesekan dedaunan. Pria asing itu tidak menoleh ke belakang, hanya menggenggam erat tangan saya dan memberi isyarat untuk mempercepat langkah. Saya hampir kehabisan napas. Tenggorokan saya terasa terbakar, tetapi saya mati-matian mengikutinya. Setelah menyeberangi sebuah sungai kering, kami berhenti di bawah pohon besar yang rindang. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya Agus, orang kepercayaan Bapak Wijoyo. Beliau berpesan jika situasi memburuk, saya harus membawa Nyonya keluar dari daerah ini malam ini juga." Nama Bapak Wijoyo disebut, dan jantung saya terasa sesak. Saya memandang ke kejauhan, di mana api masih membara dan asap mengepul. Bayangan Bapak Wijoyo yang berdiri di ruang bawah tanah, menatap saya dengan tatapan mendalam seolah untuk terakhir kalinya, terlintas di benak saya. Saya bertanya dengan suara gemetar, "Apakah beliau masih hidup?" Pak Agus menghindari tatapan saya dan menjawab, "Kita harus percaya beliau tahu cara untuk melarikan diri. Tapi sekarang, Nyonya harus fokus menjaga benda itu." Saya memeluk erat buku catatan ayah. Rasanya benda itu sudah menjadi bagian dari daging dan darah saya. Saat itu, sebuah pikiran melintas di kepala saya. Mengapa mereka begitu takut pada buku catatan ini? Beberapa halaman yang saya baca hanya berisi catatan kecil, rumus kimia, dan deretan angka yang panjang dan rumit. Jika ini adalah bukti, pasti ada sesuatu yang lebih mengerikan di dalamnya. Sebelum saya sempat bertanya, Pak Agus menarik saya dan bergerak menuruni lereng bukit. Setelah lebih dari setengah jam mendaki lereng, saya kelelahan dan terduduk di atas sebuah batu. Pak Agus mengamati sekeliling dan berkata pelan, "Malam ini kita istirahat di sini. Besok subuh akan ada yang menjemput." Bulan sudah benar-benar menghilang, dan langit gelap gulita. Saya meringkuk dengan pakaian tipis, tetapi rasa dingin tidak sebanding dengan kebingungan yang membebani pikiran saya. Saya membuka buku catatan itu dan dengan cepat membalik halaman-halamannya. Hampir di bagian akhir, saya menemukan selembar kertas tipis yang menempel erat di punggung buku, hampir menyatu. Pak Agus duduk di seberang dengan tatapan waspada. "Apa yang Nyonya lakukan?" Suaranya terdengar tegang. "Hanya melihat-lihat lagi," jawab saya pura-pura santai.
Tetapi saat saya melepaskan kertas itu, jantung saya berdebar kencang. Di atasnya, ada sebuah peta yang menunjukkan sebuah area di tepi sungai, dengan lingkaran merah, tanggal, dan simbol-simbol aneh. Sebelum saya sempat memahaminya, Pak Agus merebutnya. Ia mengerutkan kening dan menatap saya seolah menyelidik. Apakah Nyonya tahu apa ini? Saya menggelengkan kepala. Ia merendahkan suaranya. Ini adalah bukti kunci untuk menuntut mereka. Selama bertahun-tahun, sebuah sindikat diam-diam membuang limbah kimia berbahaya ke sungai untuk menghilangkan bukti lingkungan, dan sebagai imbalannya, mereka mendapatkan uang dan kekuasaan. Ayah Nyonya adalah satu-satunya orang yang berhasil memetakan seluruh jaringan sindikat itu. Saya kehilangan kata-kata. Sosok ayah yang lembut dan hanya berkutat di laboratorium kecilnya terasa begitu berbeda. Tanpa sepengetahuan saya, ayah telah menyelidiki kasus sebesar itu sendirian. Lalu, kenapa Bapak Wijoyo yang memegangnya? Tanya saya sambil menatap lurus ke arah Pak Agus. Karena beliau dulu adalah anggota sindikat itu. Tapi setelah bertemu dengan ayah Nyonya, beliau berubah pikiran, dan karena itulah mereka ingin membunuhnya. Kata-kata Pak Agus membuat saya merasa berterima kasih sekaligus curiga. Saya teringat saat-saat Bapak Wijoyo mengamati saya diam-diam. Kata-katanya yang penuh makna, dan tatapan penuh arti saat ia mendesak saya untuk lari. Mungkin ia sudah mempersiapkan momen ini sejak lama. Kami duduk diam dalam kegelapan. Tiba-tiba, dari bawah bukit, terlihat kilatan senter dan terdengar suara orang-orang. Geledah semuanya. Mereka tidak mungkin pergi jauh. Pak Agus mencengkeram tangan saya dengan kuat. Ayo pergi. Kami melompat ke jalan setapak di seberang. Suara langkah kaki yang mengejar semakin dekat. Saat itu, saya sadar jika kami terus berlari seperti ini, cepat atau lambat kami akan tertangkap. Saya berbisik di telinga Pak Agus. Kita berpencar. Bapak bawa kertas ini, saya bawa buku catatannya. Kalau salah satu dari kita tertangkap, separuhnya masih aman. Pak Agus berhenti sejenak, lalu mengangguk. Ia memasukkan kertas itu dalam-dalam ke saku jaketnya, dan saya menyembunyikan buku catatan di balik baju. Kami berpisah ke arah yang berbeda. Ia menuruni sungai, saya berlari melintasi lereng bukit. Di belakang saya, terdengar teriakan dan kilatan senter yang liar. Beberapa kali saya terpeleset. Telapak tangan saya robek dan berdarah di atas dedaunan kering. Tetapi saya tidak berani berhenti. Di kepala saya hanya ada satu pikiran, menjaga bukti ini. Menjelang fajar, saya berhenti di bawah semak-semak. Jantung saya serasa mau meledak, dan paru-paru saya terasa terbakar. Dari kejauhan, sesosok tubuh muncul. Awalnya saya kira itu pengejar. Tetapi orang yang mendekat adalah seorang wanita berusia sekitar akhir 30 kripkaan. Ia mengenakan jaket tebal dan tatapannya tajam. Ibu Sari? Tanyanya dengan suara rendah. Sebelum saya sempat menjawab dengan anggukan, ia menarik tangan saya dan membantu saya berdiri. Saya Rina, teman lama ayah Anda. Kita harus segera pergi dari sini. Mereka menangkap Pak Agus. Saya kehilangan kata-kata. Tertangkap? Dia belum mati. Tapi kalau kita tidak cepat, Anda juga akan tertangkap, kata Ibu Rina dengan tegas. Tatapannya tidak memberi saya kesempatan untuk membantah. Saya menoleh ke belakang sekali, lalu mengikutinya menyusuri jalan berliku di dalam hutan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi saya yakin apa yang saya ketahui tentang ayah dan Bapak Wijoyo hanyalah sebagian kecil dari kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Dari kejauhan, suara kereta api terdengar seperti lonceng yang mendesak. Ibu Rina membawa saya keluar dari hutan melalui jalan setapak yang jarang dilalui orang. Jalanan tanah itu licin karena embun pagi, tetapi kami berdua berjalan cepat tanpa mengeluarkan suara. Kami sama-sama tahu bahwa penundaan sedetik pun bisa berakibat fatal. Saat mendekati sebuah stasiun kereta kecil, Ibu Rina berhenti dan menarik tudung jaketnya lebih dalam. Ia memberikan selembar tiket kereta yang terlipat dua kepada saya.
Ini tiket kereta ke Jakarta. Duduk di gerbong paling belakang. Dan jangan pernah bicara dengan orang asing. Saya menerima tiket itu. Hati saya masih gelisah. Lalu, Mbak Rina, saya akan naik kereta lain. Tapi setibanya di sana, cari seseorang bernama Profesor Surya. Dia pernah bekerja dengan ayahmu, sekarang mengajar kimia di sebuah universitas teknik. Hanya dia yang bisa memecahkan semua kode di buku catatan itu. Mendengar tentang buku catatan, saya sedikit menyentuh benda yang saya sembunyikan di balik baju. Rasanya seperti sepotong besi yang panas sekaligus berat. Saya mengangguk. Ibu Rina menatap saya selama beberapa detik, lalu berkata pelan, "Sari, jika kau bertemu Bapak Wijoyo lagi, pastikan kau mendengarkan penjelasannya. Ada banyak cerita yang belum kau ketahui." Saat kereta meninggalkan stasiun, matahari baru saja terbit di atas pegunungan. Saya duduk di kursi paling belakang, bersandar erat di jendela. Pemandangan perlahan menjauh, tetapi bayangan Bapak Wijoyo dan Pak Agus tetap jelas di benak saya. Apa yang terjadi pada Pak Agus sekarang? Apakah Bapak Wijoyo benar-benar masih hidup? Jika ya, di mana dia sekarang? Kereta berjalan selama hampir 4 jam. Tetapi bagi saya terasa seperti seumur hidup. Saya mencoba untuk tidur, tetapi selalu terbangun karena terkejut. Setiap kali, jantung saya berdebar kencang karena takut ada yang mengenali saya. Di stasiun pusat, saya turun di antara kerumunan orang dan bersembunyi di tengah keramaian untuk menghindari pengejaran. Menemukan alamat Profesor Surya tidak sulit, tetapi jalan menuju ke sana terasa mencekam. Di sebuah lingkungan yang sepi, rumah-rumah tua dengan genteng berlumut pintunya tertutup rapat. Saya mengetuk pintu rumah nomor 14. Tak lama kemudian, seorang pria jangkung kurus berusia sekitar 50 kerapuan membuka pintu. Ia mengamati saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya penuh kewaspadaan. "Cari siapa?" "Saya Sari, putri Pak Iwan Santoso." Mendengar nama ayah saya, ia berhenti sejenak, lalu membuka pintu lebar-lebar dan mempersilakan saya masuk. Rumahnya berantakan oleh buku, bahan kimia, dan dokumen. Di udara tercium bau larutan kimia yang samar. Saya mengeluarkan buku catatan itu dan meletakkannya di atas meja. "Ini peninggalan ayah saya. Mbak Rina bilang hanya Bapak yang bisa memahaminya sepenuhnya." Profesor Surya membuka buku catatan itu, dan perlahan membalik halaman-halamannya. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi matanya yang dalam seolah sedang menghitung sesuatu. Saat tiba di halaman terakhir tempat peta itu berada, ia mengangguk pelan. "Benar, ini tulisan beliau. Simbol-simbol ini, tidak ada yang bisa menulisnya selain beliau." Saya menjadi cemas. "Jadi, apa isinya?" Ia mengangkat kepala dan menatap saya lama. "Ini adalah semua data yang membuktikan tingkat polusi dari pembuangan limbah kimia ilegal ke sungai dan lokasi gudang-gudang penyimpanan ilegal. Jika ini diungkap, setidaknya beberapa pejabat tinggi akan jatuh." Saya menelan ludah. Saya sudah menduganya, tetapi mendengarnya langsung dari mulutnya membuat seluruh tubuh saya gemetar. "Tapi kenapa ayah tidak langsung mengungkapkannya?" Profesor Surya menghela napas. "Karena beliau tahu jika ia tidak punya rencana untuk melindungi keluarganya saat melakukannya, semua akan dalam bahaya. Beliau butuh bukti yang lebih kuat dan seseorang yang berkuasa untuk melawan semua ini." Saya menunduk. Baru saat itu saya benar-benar merasakan beratnya beban yang ditinggalkan ayah. Belum sempat saya bertanya lebih lanjut, terdengar suara ketukan pintu yang tergesa-gesa. Wajah Profesor Surya menegang. Ia memberi isyarat agar saya diam dan mendorong saya ke sebuah ruangan kecil di belakang dapur. Saya mengintip dari celah pintu. 3 orang pria asing masuk. Suara mereka kaku. "Kami ingin bertemu Profesor Surya. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan tentang penelitian Bapak." Profesor Surya berpura-pura tenang, tetapi saya melihat tangannya menegang. "Saya sudah tidak melakukan penelitian yang berkaitan dengan kalian." Salah satu dari mereka maju dan memukul meja dengan keras.
Jangan paksa kami mencarinya sendiri. Percakapan itu singkat, tetapi penuh ketegangan. Akhirnya mereka pergi, tetapi saya tahu ini bukanlah akhir. Begitu pintu tertutup, Profesor Surya masuk ke kamar dan menyuruh saya berkemas. Kita tidak bisa di sini lagi. Kami keluar dari rumah lewat pintu belakang dan menyusuri gang kecil menuju terminal bus. Profesor Surya berkata pelan, ada tempat yang lebih aman, tapi perjalanannya akan berat. Kita harus bertemu seseorang, dan kau harus siap. Siapa? Tanya saya. Ia menatap saya. Tatapannya serius sekaligus tak terduga. Bapak Wijoyo. Kata-kata itu seperti sambaran petir. Saya berhenti di tempat. Semua kenangan tentang Bapak Wijoyo kembali membanjiri pikiran saya. Tatapannya, suaranya, dan kata-katanya di malam pertama pernikahan. Nak, jangan takut. Entah mengapa, di dalam hati saya muncul rasa rindu bercampur dengan ketakutan yang samar. Terminal bus riuh, tetapi di telinga saya hanya terdengar detak jantung saya sendiri. Jika saya benar-benar bertemu Bapak Wijoyo lagi, apa yang akan saya tanyakan pertama kali? Saat bus antar kota meninggalkan kota, hujan mulai turun rintik-rintik. Profesor Surya duduk di samping saya, menatap jauh keluar jendela yang basah oleh air hujan. Saya ingin bertanya lebih banyak tentang Bapak Wijoyo, tetapi saya mengatupkan bibir rapat-rapat. Banyak pertanyaan berputar di kepala saya. Kenapa ia masih hidup? Kenapa ia menghilang tanpa sepatah kata pun? Dan yang terpenting, kenapa Profesor Surya percaya ia adalah orang yang bisa membantu saya? Bus berjalan lebih dari 3 jam dan berhenti di sebuah kota kecil di dekat perbatasan. Udaranya lembab dan dingin, dan bau asap dari tungku-tungku rumah di pinggir jalan menyelimuti udara. Profesor Surya membawa saya ke sebuah kedai teh yang sepi dan memesan 2 cangkir teh hangat. Kita masih harus berjalan sekitar 1 jam lagi. Tempat beliau berada tidak ada yang tahu persis. Hanya beberapa orang kepercayaan yang tahu jalannya. Kenapa Bapak Wijoyo bersembunyi di sini? Tanya saya hati-hati. Profesor Surya merendahkan suaranya. Setelah pernikahan kalian, beliau sadar bahwa beliau telah dijebak. Tapi jika beliau tetap di sana, kau dan ayahmu akan dalam bahaya. Beliau memilih mundur untuk terus menyelidiki secara diam-diam sambil menyelamatkan nyawanya. Mendengar itu, hati saya menjadi rumit. Perasaan kesal sebelumnya perlahan berubah menjadi rasa penasaran dan harapan yang samar. Kami meninggalkan kedai teh dan berjalan menyusuri jalan tanah yang menembus hutan. Suara serangga dan tetesan air hujan di atas dedaunan menciptakan harmoni yang berat. Hampir 1 jam kemudian, Profesor Surya berhenti di depan sebuah pondok kayu dengan atap seng yang sudah tua. Ia mengetuk pintu 3 kali, berhenti sejenak, lalu 2 kali. Pintu sedikit terbuka, dan terlihat sesosok pria tinggi kurus, berambut putih, tetapi tatapannya masih tajam. Sari, suara Bapak Wijoyo yang serak namun jelas menggema di ruangan yang lembab dan dingin. Saya berhenti di tempat. Saya tidak menyangka akan segugup ini. Selama beberapa bulan terakhir, sosoknya hanya ada dalam ingatan yang samar. Tetapi sekarang, ia ada di depan mata saya. Saya tidak tahu harus menangis atau marah. Profesor Surya masuk lebih dulu dan memberi isyarat agar saya mengikutinya. Bagian dalam rumah itu sederhana. Meja dan beberapa kursi tua, sebuah lemari besi, dan di sudut, api unggun menyala. Bapak Wijoyo meletakkan teko teh dan mempersilakan kami duduk. Bagaimana kabarmu selama ini? Tanyanya. Matanya menatap saya, seolah mencari jawaban dari setiap gerakan kecil saya. Saya menelan ludah dan berusaha menjaga suara saya tetap tenang. Bapak, kenapa Bapak pergi? Malam itu Bapak bilang jangan takut, tapi kemudian Bapak menghilang. Selama ini, saya dan ayah. Bapak Wijoyo mengangkat tangan, menghentikan ucapan saya. Aku tahu kau sudah banyak menderita. Tapi jika aku tetap di sana waktu itu, mereka akan memanfaatkanmu untuk mengendalikan ayahmu. Aku harus berpura-pura mati dan menghilang agar mereka berhenti mengejar. Lalu apa yang Bapak lakukan di sini?
mengumpulkan bukti dan menjaga apa yang ditinggalkan ayahmu. Ia melirik Profesor Surya. Surya pasti sudah membawakan buku catatannya padaku. Saya mengangguk. Bapak Wijoyo mengambilnya, membalik beberapa halaman, lalu langsung menutupnya. Ini adalah kuncinya. Tapi untuk mengungkapkannya ke dunia, kita butuh potongan kode terakhir yang disembunyikan ayahmu di tempat yang sangat tidak terduga. Saya mencondongkan tubuh. Di mana? Bapak Wijoyo menatap lurus ke mata saya. Di rumah lamamu, di dapur, di bawah batu bata ketiga dari sudut. Jantung saya berdebar kencang. Rumah itu sekarang sudah disegel, dan saya tahu betul siapa yang menjaganya. Gerombolan yang terus mengejar saya. Profesor Surya mengerutkan kening. Kembali ke sana sekarang sama saja bunuh diri. Bapak Wijoyo tersenyum tipis. Karena itu kita butuh rencana. Setiap malam saat mereka berganti jaga, kita masuk. Hanya kau, Sari, yang bisa membuka gembok tua itu. Gembok yang diperbaiki ayahmu untukmu saat kau kecil. Saya mengepalkan tangan. Rasa takut bercampur dengan tekad. Setelah melalui semua ini, saya tidak ingin hanya melarikan diri lagi. Kami merencanakan semuanya semalaman. Bapak Wijoyo mengeluarkan sebuah kotak kecil dari lemari besinya. Di dalamnya ada peta, beberapa peralatan, dan sepucuk pistol tua. Ia meletakkan pistol itu di depan saya. Kuharap kau tidak perlu menggunakan ini. Tapi jika terpaksa, kau harus melindungi dirimu sendiri. Saya menatap pistol itu. Hati saya terasa berat. Saya tidak pernah membayangkan akan memegang benda seperti ini. Tetapi tatapan tegas Bapak Wijoyo memberitahu saya bahwa dalam permainan ini, tidak ada lagi tempat untuk mundur. Di luar, hujan sudah reda, dan langit malam di daerah perbatasan gelap gulita. Saya duduk di samping api unggun, menyatukan potongan-potongan cerita yang disampaikan Bapak Wijoyo. Cerita tentang dalang di baliknya, alasan ayah menempuh jalan itu, dan pengorbanan yang harus ditanggung Bapak Wijoyo selama bertahun-tahun. Saat ceritanya selesai, saya tiba-tiba sadar. Pria yang membeli saya, orang yang melarikan diri, atau pelaku yang saya kira semua itu hanyalah bagian dari sebuah gambaran besar. Bagian lain yang penuh dengan darah dan air mata, baru sekarang terungkap. Malam itu, saya tidur sangat larut. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki Bapak Wijoyo yang keluar untuk memeriksa sekitar. Mungkin selama bertahun-tahun, ia tidak pernah tidur nyenyak sekalipun. Besok, kami akan kembali ke rumah lama. Dan saya tahu, begitu kami melangkahkan kaki ke sana, semua rahasia akan terungkap, dan hal-hal yang tidak terduga akan mengikuti. Matahari baru saja terbenam, dan seluruh desa perbatasan diselimuti kabut tipis. Saya mengenakan pakaian berwarna gelap dan melilitkan syal dengan erat. Bapak Wijoyo dan Profesor Surya sudah menyelesaikan semua persiapan. Senter kecil, alat untuk membuka gembok, dan peta jalan pintas menuju rumah. Sebelum berangkat, Bapak Wijoyo meletakkan tangannya di bahu saya dan berkata dengan suara rendah, "Sari, ingat, begitu kau menemukan apa yang disembunyikan ayahmu, kau harus segera pergi. Apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh ke belakang." Saya mengangguk, tetapi jauh di dalam hati. Saya tahu saya tidak akan bisa mengabaikan mereka jika mereka dalam bahaya. Kami berjalan menyusuri jalan tanah menuju desa. Bulan yang samar bersinar di antara awan, dan bayangan bambu yang bergoyang tertiup angin terlihat. Sekitar 100 meter dari rumah lama, Bapak Wijoyo memberi isyarat untuk berhenti. Terdengar suara langkah kaki dua penjaga di halaman. "Tunggu sampai mereka berganti jaga," bisik Profesor Surya. Sekitar 10 menit kemudian, cahaya senter kedua penjaga itu semakin menjauh, dan hanya kegelapan yang tersisa. Kami segera merapat ke dinding, membungkuk, dan masuk melalui celah pagar yang rusak. Bau apek dan debu dari rumah yang sudah akrab menusuk hidung saya, dan sejenak saya merasa pusing. Tempat yang dulu penuh dengan tawa ini sekarang hanya tersisa cangkang kosong. Saya membungkuk dan berlutut di depan gembok pintu utama.
Tangan saya sedikit gemetar. Tetapi ingatan saat ayah mengajari saya cara membuka gembok ini masih jelas. Beberapa detik kemudian, gembok itu terbuka dengan ringan. Kami masuk diam-diam. Cahaya senter menyapu sekeliling. Dapur masih sama. Dinding yang bernoda. Bau sisa kayu bakar yang dibakar beberapa bulan lalu. Sesuai perkataan Bapak Wijoyo, saya menghitung batu bata satu persatu dan mendekat. 1, 2, 3. Saya mengangkat batu bata ketiga. Jantung saya berdebar kencang seolah mau meledak. Di bawah debu tanah, ada sebuah kotak besi kecil. Tepat saat saya akan mengambilnya, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari luar. Bapak Wijoyo segera memberi isyarat untuk diam. Ia mengeluarkan pistolnya dan mundur ke arah pintu belakang. Dengan suara brak, pintu depan ditendang, dan cahaya senter menyinari dengan liar, diikuti oleh teriakan. Tangkap semuanya, jangan sampai ada yang lolos. Saya memeluk erat kotak besi itu. Profesor Surya menarik saya dan berlari ke halaman belakang, tetapi segera dua bayangan muncul dari gang belakang dan menghalangi jalan. Salah satunya adalah pria yang saya lihat di rumah sakit, yang terus mengawasi saya. Serahkan kotaknya, gadis sialan. Geramnya. Matanya berkilat karena keserakahan. Bapak Wijoyo, sebagai jawaban, menembakkan 2 peluru ke udara. Suara tembakan menggema di seluruh desa, dan mereka berhenti sejenak. Profesor Surya memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorong saya ke celah dinding yang sempit, sementara ia sendiri tetap di sana untuk melindungi. Saya berhasil keluar, tetapi belum sempat berlari beberapa meter. Saya mendengar teriakan Profesor Surya. Saat saya menoleh, ia sudah jatuh dipukul oleh salah satu dari mereka. Pistolnya terlempar jauh, dan Bapak Wijoyo sedang berkelahi sengit dengan orang yang paling besar. Logika saya menyuruh untuk lari, tetapi hati saya tidak mengizinkan. Saya berlari dan dengan sekuat tenaga melemparkan batu bata ke kepala orang yang memegangi Bapak Wijoyo. Saat ia terhuyung, Bapak Wijoyo berhasil lepas dan menarik saya lari. Kami masuk ke jalan setapak yang menuju ke sungai. Air sungai mengalir deras, memantulkan cahaya bulan keperakan. Bapak Wijoyo terengah-engah dan berkata, "Kita harus menyeberangi sungai, hanya dengan keseberang kita bisa aman." Tetapi tepat saat kami menginjakan kaki di tepi air, terdengar suara tembakan. Saya merasakan tubuh Bapak Wijoyo tersentak. Darah yang mengalir dari bahunya membasahi kemejanya menjadi merah. "Pergi, jangan menoleh ke belakang." Ia mendorong saya dengan kuat ke depan. Saya berteriak, tetapi suara ombak menelan segalanya. Sebuah tangan menarik saya ke atas perahu. Ternyata Profesor Surya. Ia dengan cepat mendayung ke tengah sungai. Di seberang sungai, sosok Bapak Wijoyo semakin menjauh ke dalam kegelapan. Meskipun terluka, sosoknya tetap tegar. Mereka tidak berani mengejar ke dalam air, hanya melontarkan umpatan. Setelah tiba di seberang, saya membuka kotak besi itu. Di dalamnya ada sebuah buku catatan kecil yang lebih tipis dari yang sebelumnya, tetapi di halaman terakhir, tertulis dengan jelas potongan kode yang hilang. Jika digabungkan, ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa mereka telah melakukan korupsi dan menyebabkan kematian banyak orang, termasuk ibu saya. Air mata saya mengalir, tetapi bukan hanya karena kebenaran, tetapi karena Bapak Wijoyo sendirian di seberang sana, menghadapi bahaya. Profesor Surya mencengkeram bahu saya dengan kuat. Suaranya tegas. "Kita akan kembali. Tapi sebelum itu, kita harus membawa ini ke tempat yang aman." Fajar mulai menyingsing, dan sinar matahari pertama menyinari permukaan sungai yang berkabut. Saya menatap ke seberang sungai, tempat Bapak Wijoyo tertinggal, dan diam-diam bersumpah. Cerita ini belum berakhir. 3 bulan telah berlalu sejak saya dan Profesor Surya menyeberangi sungai malam itu. Buku catatan dan semua bukti telah diserahkan kepada polisi. Setelah melalui banyak penyelidikan dan persidangan, sindikat kejahatan itu satu persatu ditangkap. Di antara mereka,
termasuk orang-orang yang saya lihat di rumah sakit. Berita itu muncul di televisi. Tetapi bagi saya, kebahagiaan itu tidak utuh karena kabar tentang Bapak Wijoyo masih belum ada. Selama berhari-hari, saya berdiri di tepi sungai, sering terbangun karena bermimpi melihat Bapak Wijoyo dengan bahu berlumuran darah, mendesak saya untuk pergi jauh. Dalam mimpi, saya berlari ke arahnya tetapi tidak pernah bisa mencapainya. Suatu hari, Profesor Surya datang ke rumah kos tempat saya tinggal di desa. Ia membawa sebuah amplop surat tua yang sudut-sudutnya sudah usang, seolah datang dari perjalanan jauh. Dengan tangan gemetar, saya membuka surat itu. Tulisan tangan yang sedikit miring menyapa mata saya. "Sari, jika kau membaca surat ini, berarti aku masih hidup." Malam itu aku terluka parah, tapi nyawaku diselamatkan oleh seorang penduduk. Aku tidak ingin merepotkanmu dan Profesor Surya. Jadi aku tetap di daerah perbatasan, berganti nama, dan bekerja di pos penjaga perbatasan. Sekarang semuanya sudah stabil, tapi aku belum bisa kembali. Jaga dirimu baik-baik. Suatu saat, aku akan menemuimu. Wijoyo. Saya memeluk surat itu ke dada. Perasaan lega bercampur dengan rasa sakit membanjiri saya. Saya tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Tetapi setidaknya saya tahu ia masih hidup. Saya memutuskan untuk kembali ke rumah lama di desa. Rumah itu sebagian besar sudah dibongkar karena penyelidikan, hanya menyisakan lantai tanah dan beberapa dinding yang serupa. Saya berdiri lama di sana, mengelus dinding yang berlumut dengan lembut. Dalam ingatan, tawa ibu, tatapan ayah yang tegas namun hangat, dan sosok pendiam Bapak Wijoyo bercampur menjadi satu, membuat ujung hidung saya terasa perih. Saat itu, terdengar suara langkah kaki di belakang saya. Saya berbalik dan melihat seorang pria tua kurus mengenakan topi caping usang. Ia menatap saya. Tatapan yang asing namun akrab membuat jantung saya berdebar kencang. "Sari, kan?" Suaranya bergetar. Saya membeku di tempat, lalu berlari dan memeluknya. Dari aroma angin sungai dan matahari perbatasan yang khas dari tubuhnya, saya bisa yakin, Bapak sudah kembali." Ia tersenyum. Senyum yang lembut seperti saat pertama kali kami bertemu, tetapi keriputnya semakin dalam. Ia bercerita bahwa setelah pulih, ia membantu penjaga perbatasan menyelesaikan beberapa kasus penyelundupan, dan baru bisa kembali dengan tenang setelah sindikat itu benar-benar diberantas. Kami duduk di teras yang dulunya adalah dapur. Ia menceritakan detail malam penyeberangan sungai itu, orang-orang yang menyelamatkannya, dan hari-hari panjang yang harus ia lalui dalam persembunyian. Saya mendengarkan ceritanya dengan perasaan terima kasih dan kasihan pada seseorang yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk orang lain. Sore harinya, Profesor Surya juga datang. Kami bertiga minum teh bersama, menatap senja yang turun di atas sawah dengan tenang. Tidak banyak kata yang diperlukan. Hanya dengan saling menatap, kami tahu bahwa perjalanan kami telah berakhir, tetapi ikatan yang menyatukan kami tidak akan pernah putus. Malam itu, saya menyalakan dupa untuk ayah dan ibu. Asap dupa yang mengepul seolah menyampaikan isi hati saya ke tempat yang jauh. Aku sudah menepati janjiku, ayah, ibu. Aku bertahan dan berjuang sampai akhir. Keesokan harinya, Bapak Wijoyo memutuskan untuk tetap di desa dan membangun kembali rumah itu. Saya akan terus bekerja sebagai guru di kota, tetapi akan kembali setiap akhir pekan. Profesor Surya kembali ke laboratoriumnya, tetapi berjanji akan mengunjungi kami setiap kali ada kesempatan. Sawah di musim gugur itu berwarna keemasan, dan angin membawa aroma tanah dan kedamaian. Saya tahu, setelah semua badai berlalu, inilah hadiah terbesar. Bisa melihat bahwa saya masih hidup, dicintai, dan memiliki orang-orang terkasih di samping saya. Saya memandang ke seberang sungai, sebuah perahu kecil berlayar dengan tenang. Senja merah yang mewarnai air sungai sama persis dengan malam yang menentukan itu. Tetapi kali ini, saya tidak lagi merasa takut. Saya menggenggam erat tangan Bapak Wijoyo dan Profesor Surya, dan tersenyum dalam diam.
Akhirnya, cerita kami berakhir dengan damai. Para penonton yang budiman, cerita ini bukan hanya tentang perjalanan Sari yang penuh air mata dan rintangan, tetapi juga membuat kita merenungkan nilai rasa syukur dan kekuatan tekad manusia. Seorang gadis yang tampak tak berdaya di hadapan takdir, rela berkorban demi melindungi keluarga dan menemukan kebenaran, serta melawan kekuatan gelap. Bapak Wijoyo, dengan hati yang lurus, membuktikan bahwa usia bukanlah halangan untuk melakukan hal yang benar. Melalui cerita ini, kita bisa belajar bahwa terkadang, cobaan terberat justru menjadi kesempatan untuk menyadari kekuatan terpendam di dalam diri kita. Kesabaran, keberanian, dan cinta membuat manusia mampu mengatasi situasi yang sepertinya tidak mungkin dilewati. Yang terpenting, hargailah orang-orang yang mendampingi dan berkorban untuk kita. Mereka adalah anugerah berharga yang tidak semua orang miliki. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, mohon dukung kami dengan berlangganan, menyukai, dan membagikan kanal ini, agar lebih banyak orang bisa mendengar dan merenungkannya bersama. Setiap dukungan dari Anda akan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah kehidupan yang mendalam, tulus, dan menginspirasi. Mari bersama-sama menyebarkan pesan ini. Seberat apapun badai dalam hidup, jika kita teguh pada keyakinan dan cinta, kita akan menemukan pelabuhan yang tenang.